Tuh. Jadi kita harus hati-hati kalau daerah persendian. Contoh di sini dia bengkaknya. Sini bengkaknya, Iya, bengkaknya. ini kan ada patelanya. Iya. Tidak boleh dibekam di situ, Pak. Kita harus bekam cari bagian otot yang tebal-tebal. Oh, di samping itu. Nah, Nanti tersedot di cairannya. sanciaunya. Kalau dia mau dibekam misalnya nyeri karena cedera olahraga, bekam kering saja di sini. Oh, Itu sedang efek itu. di anunya Iya, langsung Kak. di sendinya. Itu tidak dianu. Enggak dikasih buka. Titik supocong. Ya. Langsung di situ ya. Jadi boleh. Ini sama di sini juga boleh. Titik sapocong. Begitu kalau kamu bertak. Dan posisi bagus itu kalau bekam lutut, begini posisinya, duduk. Duduk dia begini. Kalau dia lurus agak susah. Iya. Jatuh-jatuh. Telapak kaki nggak bisa ya? Telapak kaki, oh ini biasa banyak orang kena calcaneus syndrome. Oh, Spur, kalau calcaneus spurs, Apa itu? yang pengapuran, tulang tajinya ini mengalami pengapuran atau bisa jadi dia tumbuh. Nah, jadi kalau dia napak Biasanya pakai tumit sakit. Nah, itu banyak juga pasien di sini begitu. Biasa sering pakai gel. Yang sering pakai bisa ada heels. hasilnya itu kalau yang begitu. Kalau Apa kalian spur tadi itu kalau di Beckham. Berhasil Pak, Berhasil. insyaallah. Jadi kita di sini caranya itu kita rilis dulu otot-otot daerah sini, dalam Dipijit-pijit. pijat saja, kasih lemas-lemas gitu. Setelah itu kita bekam di daerah sini. Ini untuk calcaneus spur ya. Ya. Calcaneus. Banyak nih dikeluarin. Belum pikir mulai dia yang ini jam 10 nih, enggak apa-apa. Jadi sini. Kalau daerah telapak itu biasanya saya bekam keringgi karena kotor dia rawan. Oh, iya. Iya, bekam Jadi kering. dua yang Dua basah, yang basah, di atasnya satu pas, kering. kalau kena spurnya kering. kering. Karena kalau ditusuk juga sakit di sini, Pak. Iya. Sakit sekali. Jadi saya pakai bekam kering. Kalau kasus bisul, Bisa juga keluar darah. sering bisul orangnya. Itu titiknya di mana? Ambil saya titik secara umum. Secara umum ya. Punggung. Kalau dia ada bisulnya, kalau dia sudah matang, ada minananya keluar, bekam di bisulnya. Oh, bisa jadi begitu. Asal sudah keluar. Yang penting sudah keluar Yang nih. si kuning itu. Nah, si kuning itu. Kalau yang jerawatan Sama juga di wajah. Wajah bisa. dia Wajah kena bisa. jerawatnya. Kalau sudah tidak ada bagian yang tidak terkena, bisa nih kena saja. Nggak masalah gitu, aman. Di mana minta kalau bagian lain? Nanti saya share di grup titiknya toh. Oh iya. Nanti saya kering-keringkan titiknya di grup. Jadi kalau bisul itu masih mentah jangan dibekam. Ya kalau sudah matang dan biasa kan kalau kita pencet begini tidak mau keluar karena kecil lukanya. Iya. Kalau perawat di sisi bikin dulu sedikit baru pencet. Nggak apa-apa. Tapi di bibir. Enggak lah. Nggak ada rasanya itu. Tidak Kalau mempan bisa, bius, mempan bius. tidak mempan minidoken kan lebih sakit. Ya, Lebih sakit nih. lebih sakit gitu. Kalau untuk Sama di orang melahirkan itu. Bekam wajah Ki. bukan Iya, wajah. Ya, jadi dia merangsang pertumbuhan skretum ke apa gitu di wajah itu. Dia bisa meregenerasi sel-sel di wajah, terutama perempuan yang pakai kosmetik yang berbahan-bahan kimia. Itu bisa terangkat dengan bekam. Oh, gitu dia. Titiknya itu titiknya. Di wajah. Di wajah itu sini, di sini. Oh dia ada. Kalau yang julid, Tapi yang titiknya tapi tidak lama. Kalau di wajah itu karena dia tipis kulitnya, jadi kop sama tusukannya tidak boleh terlalu kuat. Berapa lama kalau dia? Sama aja biasanya 2-3 menit. Lebih cepat dia malah. Iya, karena tipis Lebih dia. tipis dia lebih cepat. tetangga julid di sini. Kayak bel palsi itu, kayak bel palsi di wajah cepat. Kalau misalkan Kalau yang sudah miring nih, karena apa tuh kan? Ada tuh biasa kayak apa yang sini buka. Suruh tidur. Kalau yang berspasi Pak, yang sakitnya atau yang Bel palsi. ya, Kalau yang bel di palsi biasanya. Kalau kita kan secara tradisional orang yang bel palsi itu disebut dengan sindrom angin. ya. Makanya orang awam bilang angin jahat. Angin duduk. Karena memang secara tradisional dia disebut dengan sindrom angin jahat memang. Dan rata-rata yang bel palsi itu ya habis kena kipas AC di ruangan dingin. Akhirnya kena saraf di sininya. Ya. Jadi sama juga kita pijat-pijat, kita tarik daerah otot yang kencang itu. Kemudian saya biasa ambil ngomogis 1 kali sama wajah yang lebih rutin. Wajahnya itu biasa saya bekam seminggu sekali. Jadi sebelum Dua-dua, saya- simetris. Jadi sebelum saya bekam saya pijat-pijat dulu. Ya, totok bisa, di akupresur bisa. Intinya dilemaskan otot-otot di wajah yang kaku itu, baru kita bekam. Bekam di wajah. Pak ada titik khusus untuk hipertiroid? Hipertiroid
Dia biasanya sama sih Bu, di daerah daim ke bawah. Iya. Cuma kalau untuk kasus hipotiroid saya belum dapat sih referensi yang bagaimana dengan bekam hasilnya gitu. Pak, pernah saya dapat kasus ini bekam di sini, dia berbusa. Biasanya itu Pak, karena di sini ada rambut. Terus kalau di kop itu anginnya keluar tuh. Sama jadi kepala. Biasa kita bekam itu kayak mendidih kan? Iya kan? Itu mendidih karena udara masuk, karena masih ada rambutnya. Bukan karena ada sesuatu di sini. Angin jahat gitu. Itu biasanya kalau dia berbusa mendidih pasti ada rambut di sini, rambut yang tebal. Biasanya terjadi di kaki dan Iya, kepala. kasusnya di sini di dua. Iya. Tidak pernah kita apa mendidih Cukuri di sini, dulu. Pak. Enggak. Iya, karena ada rambutnya. Masuk ke angin itu jadi. Keluar sedikit aku Sempat masih ada celah udara. Ya, jadi ada teman itu di Morowali, dia bekam pasiennya sakit sekali kepala, mau rujuk nih ke Makassar.